Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seka Anggita Maulidina dari semester 2C, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan sebab akibat, kausalitas atau kausalite. Hubungan sebab akibat, kausalitas atau kausalite. Tujuan dari ajaran sebab akibat yaitu 1. Untuk menentukan hubungan antara sebab akibat yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. 2. Untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kausalitas merupakan suatu objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar diri pelaku, yaitu yang berupa perbuatan. Dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan. Maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. Teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. 1. Teori conditio sine qua non atau teori ekivalensi atau teori syarat mutlak atau disebut juga dengan Bedingung's theory. Berasal dari von Bury, Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai yang sama. Karena apabila satu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain, baik syarat positif maupun syarat negatif. Sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat. Sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akibat konkretnya lain pula. Kebaikan teori ini adalah mudah diterapkan, tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas ruang lingkupnya. Pertanggungjawaban pidana. Kesulitan teori ini terlalu membentang ke belakang, sehingga tanpa batas. 2. Teori individualisasi, yaitu mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus. Mengindividualisasi, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sesudah kejadian, atau post factum atau disebut juga in concreto. Dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu, dilihat sendiri-sendiri. Tokoh penganut teori individualisasi adalah Brigmeyer dan Binding. 3. Teori generalisasi. Teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian atau ante factum atau disebut juga dengan in abstracto, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Menurut teori ini harus dicari sebab yang sama atau adekuat untuk dapat menimbulkan akibat. Oleh karena itu, teori ini disebut teori adekuat. Ukuran dari teori ini adalah kejadian atau kebiasaan sehari-hari dari kejadian yang muncul. Persoalannya adalah apa yang menentukan bahwa sesuatu sebab itu layak atau cocok untuk menimbulkan akibat. Untuk itu, diperlukan ukuran yang didasarkan pada penentuan subjektif dan penentuan objektif. Penentuan subjektif, yaitu yang dianggap sebab, adalah apa yang oleh pelaku dapat diketahui atau diperkirakan, bahwa apa yang dilakukannya itu secara umum dapat menimbulkan akibat seperti itu. Jadi pandangan atau pengetahuanlah pelakulah yang menentukan akibat dari suatu sebab. Tokoh pandangan ini adalah von Kries. Kemudian penentuan objektif, yaitu yang dianggap penentu atau sebab adalah kejadian, atau kejadian adalah pengetahuan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang secara umum dapat diketahui. Teori kausalitas menurut von Kries atau disebut juga dengan teori adekuat atau kausalitas adalah bukan teori kausalitas yang murni, karena yang menjadi ukuran sebab dari suatu akibat adalah pengetahuan pelaku yang dapat mengira-ngira atau membayangkan
akan terjadinya suatu akibat. Tinjauan terhadap teori kausalitas. Dari teori-teori tentang kausalitas yang dianggap paling mendekati kebenarannya adalah teori adekuat atau kausalitas. Tetapi untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan penambahan, yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan atau kegiatannya. Oleh karena itu, teori dari Van Kres ini dianggap sesuai dengan jiwa hukum pidana, yaitu dapat melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Atas dasar itu, hukum pidana harus membuat bagat atau aturan terhadap tindakan atau perbuatan yang mendatangkan kerugian. Kelemahan teori ini adalah terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang atau kurang jelas seperti kata-kata, kadar, biasanya, pengalaman manusia pada umumnya, dan lain-lain. Teori kausalitas dalam hal tidak berbuat muncul dalam delik omisi dan delik commissionis per omnissionem commissa, yaitu delik yang dilakukan dengan cara tidak berbuat. Terhadap hal ini ada beberapa pendapat, yaitu 1. Tidak mungkin orang yang tidak berbuat akan menimbulkan akibat. Pendapat IPA, pendapat ini tidak dapat dipergunakan dalam IPS, khususnya ilmu hukum pidana. 2. Ukuran dari sebab adalah perbuatan yang paling positif yang dilakukan oleh pelaku. Sebab adalah sesuatu yang dilakukan, jadi teori ini juga tidak dapat diterima dalam hukum pidana karena bukan yang paling positif yang menjadi ukuran, melainkan yang ada hubungannya antara sebab dengan akibat. Itulah penjelasan mengenai hubungan sebab akibat, kausalitas atau kausalite. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.